Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksaru ma yudkhilun nasul jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasun nar faqala al-fammu wal farj, rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Baitus Salam, leres Baitus Salam ya, Limbangan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya banyak sekali nikmat yang tak terhingga, nikmat yang paling berat, yang paling besar yang diberikan kepada kita sampai detik ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga detik ini kita masih beriman, kita masih berislam. Mari kita rawat iman, mari kita rawat Islam ini, iman ini, dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tak lupa nikmat yang paling besar juga nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan nikmat ini kita semuanya dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolabul ilmi. Bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tolabul ilmi itu hukumnya wajib bagi kita semuanya. Tolabul ilmi itu tidak hanya diwajibkan kepada anak-anak, anak remaja, tetapi kita semuanya umat Islam, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, minal mahdi ilal lahdi. Dan
juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sedang bertolabul ilmi saat ini, fadilahnya sangat besar. Orang yang bertolabul ilmi itu fadilahnya sangat besar. Di antaranya adalah kita akan dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surganya Allah. Dan atau kita kalau ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, maka diantaranya adalah yang perlu kita tempuh adalah kita mau untuk bertolabul ilmi. Tolabul ilmi itu bisa menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada semua manusia yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam kali ini kami alhamdulillah dapat bersilaturahim lagi di masjid ini. Dan di kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sampaikan, yaitu an ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksaru ma yudhilun nasu al jannah faqala taqwallahi wa husnul khulqi wa su'ila an aksari ma yudhilun nasu an-nara faqala al-fammu wal farj, rawahu Tirmidzi. Di hadis ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. So'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ma aksaru ma yudhilun nasul jannah. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia itu banyak sekali mereka masuk ke dalam surga? Yang menyebabkan banyak manusia itu masuk surga itu apa, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taqwallahi wa husnul khulqi, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, wasu'ila an aksari ma yudhilun nasun naro, dan kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, apa yang menyebabkan banyak orang itu masuk ke dalam neraka? Rasulullah menyebutkan al-ajwafani, yaitu karena dua lubang, al-fammu wal farj, yaitu kemaluan mulut dan kemaluan. Di hadis ini Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang dapat masuk ke dalam surga itu, Bapak Ibu, tidak hanya hubungan kita dengan Allah, tidak hanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah, hablum minallah. Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu, takwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, itu memang harus. Itu hubungan kita dengan Allah, itu termasuk jalan menuju surga. Tapi tidak bisa kita hindarkan, Bapak Ibu, hablum minan nas, yaitu husnul khulqi, akhlak yang baik. Begitu. Akhlak yang baik ini maksudnya adalah, Bapak Ibu, kita hubungan sosial antar manusia. Kalau kita hanya rajin ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi akhlak kita tidak baik, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, belum tentu kita masuk ke dalam surga. Begitu, Bapak Ibu.
Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, ada seseorang, Bapak Ibu, ada seseorang, ia ini rajin ibadah. Ada seorang, ia ini rajin ibadah, akan tetapi dia buruk perangainya terhadap tetangganya. Ia ini rajin sholat malam, ia ini rajin puasa di siang hari, ia ini rajin bersedekah, tapi dia itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan kepada si tetangga ini, la khaira fiha, tetangga itu tidak ada kebaikan sama sekali. Dia tidak ada kebaikan karena apa? Memang dia hubungannya dengan Allah itu baik, hablum minallah baik, tapi hubungan di antar manusia itu dia tidak baik. Dikatakan oleh Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Gitu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di sebuah hadis, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jirona bilisaniya. Inna fulanata, ada seorang fulana, seorang perempuan, seorang ibu, taqumul lail, sregep salat wengi, sregep salat malam, ora taulat. Tidak hanya itu saja, watasumun nahar, dan ia juga sregep poso Senin Kemis sregep, poso Daud sregep. Sudah memiliki dua unggulan, dua kelebihan amalan, sholat malam, kemudian ia juga puasa. Dan tidak hanya itu saja, wataf alu, dan dia juga beramal, watasodoko, dan dia juga bersedekah, rajin sedekah juga. Tapi ia ini watu di jironaha, saya lanjutkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tapi iya ini, si fulana ini, watu di jiron naha bilisania, iya tapi suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Omongannya itu nyelekit, nyakiti tangga-tanggane. Padahal dia ini rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia itu mulutnya suka menyakiti tetangga-tetangganya. Kata Rasulullah menjawab, diceritakan seperti itu, Rasulullah menjawab, la khaira fiha, wong kae iku ora duwe keapikan, ora duwe kesaehan. Sing nilai diri kita apik iku Bapak Ibu bukan diri kita sendiri, tetapi tetangga-tetangga kita. Sehingga ada hak-hak dengan tetangga. La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Dan Rasulullah melanjutkan, iya min ahlin nar, wong kae iku termasuk dari penduduk neraka. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus juga menjaga hablum minan nas. Tidak hanya hablum minallah, kita ingin masuk surga itu tidak hanya hablum minallah. Salate sregep, ngibadane sregep, tapi tingkah lakune ahlake ora apik. Rasulullah mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, dan dia termasuk penduduk neraka. Maka Ibu, mari kita perbaiki muamalah kita dengan antar sesama gitu. Kalau kita
memiliki kesalahan Bapak Ibu dengan Allah. Kalau kita memiliki kesalahan dengan Allah, mudah kita tinggal minta ampun kepada Allah, bertaubat, tidak mengulangi lagi, taubat selesai Bapak Ibu. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan dengan manusia, kalau kita memiliki kesalahan Bapak Ibu, kita hanya minta maaf kepada Allah, kita tidak minta maaf kepada yang kita sakiti, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, baru Allah memaafkan. Itu pentingnya. Hubungan kita dengan manusia sangat penting. Gitu. Di antaranya dengan tetangga. Gitu. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wakila, dan Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat, wa fulanata tusallil maktubah, dan ada si fulana, seorang perempuan, seorang ibu, ada seseorang tusallil maktubah, wonge hanya ngelakoni sholat 5 waktu tepat waktu. Ada seseorang itu, dia itu hanya ngelakoni 5 waktu Bapak Ibu. Kemudian watasoddaqo bil aswari, dan ia itu kadang-kadang ia bersedekah dengan sepotong roti keju. Maksudnya ia kalau ada harta sedikit kadang-kadang bersedekah, orang mampu ya orang, tapi dia jaga nih sholat 5 waktu. Kemudian walatu di ahadan, dan ia ora tahu nyakiti wong liya. Dia tidak pernah nyakiti orang lain, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Dikatakan oleh Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, ia min ahlil jannah, ia termasuk penghuni surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita beribadah siang malam, tapi kita perangainya, tingkah lakunya tidak baik dengan lisan kita maupun perbuatan kita, Bapak Ibu, itu bisa menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini diceritakan di sebuah hadis ini, ada seorang fulana hanya menjaga sholat 5 waktu. Bapak Ibu, sholat 5 waktu dijagi sing sregep, karena sholat 5 waktu itu perkara yang sangat penting. Karena sholat 5 waktu itu perkara yang sangat urgen. Kalau kita Ibu kepingin hidup di dunia ini itu hidupnya damai, tentram, maka jagalah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Allah itu melihat amalan kita nanti pada hari kiamat. Itu bukan sedekahnya, bukan puasanya dulu, bukan hajinya dulu, tapi sholatnya dulu. Kalau kita dipanggil oleh Allah, hayyalah sholat, kok kita cepet-cepet bali wudhu sholat ring masjid, berarti benar-benar kita itu beriman, mengutamakan Allah daripada yang lain. Kita hidup di dunia ini itu Ibu, kita itu hidup menunggu sholat. Sholat langsung mangkat, kerja itu sampingan. Meskipun kerja waktu sholat ya diangkati sholat. Insya Allah kalau kita bisa menjaga sholat kita, Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Janji Allah, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan-permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita masuk ke dalam surga itu Bapak Ibu tidak hanya hablum minallah saja, tidak hanya hubungan kita dengan Allah saja,
tapi perlu juga kita perbaiki hubungan kita antar sesama manusia, terutama dengan tetangga. Tonggo iku saudara yang paling dekat, tetangga. Kenapa? Kalau ada apa-apa itu yang pertama kali nulungi iku tanggane apa dulure sing ado? Tanggane. Omane kebakaran, dulure ado-ado kabeh. Sing pertama kali bantu ya tanggane. Meriang ya tanggane sing bantu. Begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mari kita perbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Bahkan kita berbuat baik kepada tetangga itu juga ukuran kita beriman atau tidak. Begitu. Ukuran kita beriman atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Man barang siapa karena ada siman yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dan sampai-sampai Rasulullah itu bersumpah sampai 3 kali, la yu'minu, ora ono imane, sampai bilang Rasulullah itu 3 kali. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidaklah ia itu beriman, dia itu tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah dia itu tidak beriman, sampai 3 kali. Kemudian kila, lalu ditanya kepada Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa yang mereka yang tidak beriman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Wong sing nyakiti tanggane wong liya iku wonge urung beriman. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki diri kita untuk dengan sesama manusia, begitu. Dan kemudian Rasulullah SAW juga ditanya, wasu'ila ang aksari ma yudhilun nasun nar. Dan Rasulullah juga ditanya tentang sebab banyaknya orang itu masuk ke dalam neraka. Rasulullah menjawab, al-ajwafani, sebabnya itu karena hanya 2 lubang. Apa itu? Al-fammu wal farj, yaitu al-fammu, yaitu mulut. Gara-gara melbun rokok karena mulut iku landep daripada pedang. Tuh, omong-omong ini. Wal farj, dan kemaluan. Itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga 2 lubang ini. Orang yang berzina itu sangat mengerikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Kalian mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan fahisah dan jalan yang buruk. Sampai-sampai iblis itu, Bapak Ibu, iblis itu memberikan mahkota kepada setan yang dapat menyesatkan manusia. Ada setan yang dapat menyesatkan manusia, yaitu bisa menjadikan seorang suami istri cerai. Iblis, saya bisa menceraikan seseorang, si suami dan istri, maka mahkota itu untuk saya. Tidak. Karena apa? Nanti setelah cerai ia bisa menikah lagi.
Lalu ada setan satu lagi mendatangi iblis. Iblis, saya bisa menjadikan dua saudara ini dia putus persaudaraannya, jadi tukar. Maka mahkota itu untuk saya tidak, karena nanti setelah tukar bisa kembali lagi, bisa bersahabat lagi. Lalu yang ketiga ini, wahai iblis, saya bisa menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan zina. Zina, ana wong lanang wong wadon kudu bojone zina. Lalu iblis itu menyerahkan mahkota itu kepada si setan nomor 3 itu, karena zina itu sangat mengerikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sangat mengerikan zina itu. Salah berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina iku Bapak Ibu dainun utang, wa qada'uhu fi ahli, dan balasannya itu nanti kembali kepada keluarganya, dikondokkan kepada salah satu dari keluarganya. Contohnya, ada seseorang seneng zina, seneng nglakoni zina, pasti nanti salah satu dari anak keturunannya juga seneng zina, Bapak Ibu. Pasti ada salah satu dari anak keturunannya itu seneng zina. Padahal zina itu Bapak Ibu perbuatan yang sangat keji, koyok kewan lah. Kita itu manusia, Bapak Ibu. Wong saiki bae Bapak Ibu, menungso diwai akal kok luwe parah daripada kewan. Memang manusia itu diatur oleh agama, ada yang namanya pernikahan, memang biasa. Tapi menungso iku kok luweh parah sekong kewan. Masa wong kok seneng karo sejenis? Wong lanang seneng karo wong lanang, wong wadon seneng karo wong wadon. Wonten napa mboten wonten teng dunia niki Bapak Ibu? Kata Bapak Ibu, malah sampai mau dilegalkan gitu. Wong lanang kok bojo karo wong lanang. Kalau ia seperti itu, dia terkena penyakitnya kaumnya Nabi Lut. Dan hari ini Bapak Ibu, penyakit itu namanya homo, lesbi itu Bapak Ibu, tidak hanya berada di kota-kota, sudah masuk ke desa-desa. Wong lanang seneng karo wong lanang, sudah masuk ke desa-desa, bahkan sampai seorang public figure, seorang pendidik terkena penyakit itu. Padahal hukuman orang yang suka sesama jenis itu Bapak Ibu, hukumannya sangat mengerikan. Dulu Bapak Ibu, di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu pernah kejadian Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu menangi ana wong lanang karo wong lanang berhubungan suami antar lanang karo lanang. Lalu Khalid bin Walid ini menangkap dua laki-laki ini, lalu dilaporkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para ulama-ulama, sahabat-sahabat inti. Lalu ada yang berpendapat, hukumannya opo? Wong kok wong lanang seneng karo wong lanang, wong wadon seneng karo wong wadon, hukumannya opo? Ali bin Abi Thalib berpendapat, sahabat Ali bin Abi Thalib itu berpendapat, orang seperti itu Bapak Ibu itu penyakit, bahkan penyakit yang bisa menjalar itu. Hukumannya menurut Ali bin Abi Thalib, ia ini dibakar hidup-hidup.
dan disaksikan oleh orang banyak, diobong itu. Karena apa? Wong sing terkena penyakit homo seneng karo sesama jenis itu, obatnya angel, obatnya ya orang obatnya itu diobong itu Bapak Ibu. Dan ada sahabat Ibnu Abbas, dia menyampaikan hukumannya itu adalah dia dibawa ke tempat yang tinggi, di gedung yang tinggi atau ke jurang, ke bukit, lalu kepalanya ditaruh di bawah, kakinya ditaruh di atas, dijatuhkan dari atas. Setelah jatuh dibalangi waktu sampai mati. Itu hukumannya orang yang terkena penyakitnya kaumnya Nabi Lut. Homo, angger wong lanang seneng karo wong lanang iku jenenge homo Bapak Ibu. Kalau wadon karo wadon iku jenenge lesbi. Coba Bapak Ibu, ana wong lanang bojo karo wong lanang bisa punya keturunan tidak Bapak Ibu? Ora mungkin duwe keturunan. Tapi akalnya itu. Dan semoga tidak terkena di lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan kita terkena penyakit itu. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, zina itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Zina itu sangat mengerikan. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i ini ditanya, ketika ia ditanya tentang masalah zina, ia berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Bala itu, zina itu bala. Sampai-sampai tikus yang ada di dalam rumah yang digunakan untuk berzina itu mendapatkan balanya. Mendapatkan balanya. Dan orang yang bertaubat setelah berzina, kalau ada orang berzina lalu bertaubat, dia itu tetap merasakan jejak akibat dari zinahnya. Yaitu yang pertama, akibatnya apa? Wong sing berzina dia bertobat, maka dia dapat akibat, yaitu yang dari perbuatan zinanya, yaitu yang pertama, tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Wong zina anake iku tidak bisa dinasabkan kepada wong tuane, ramane. Angger maring kawukan bojo ya, kalau itu anak zina, maka nanti bapaknya yang zina itu tidak bisa menjadi walinya. Begitu. Dan kemudian yang kedua, tidak saling mewarisi. Si anak itu tidak bisa mendapatkan warisan. Di dalam Islam itu karena mengerikan. Yang ketiga, tidak bisa menjadi wali seorang bapaknya. Dan yang keempat, nasabnya pada tempat tidur. Nasab dari anak perbuatan zina itu dinasabkan kepada tempat tidur tumpah air itu, begitu. Maka Bapak Ibu hindari perbuatan zina karena akibatnya sangat mengerikan, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang tadi kami sampaikan bahwa orang itu masuk ke dalam jannah itu tidak hanya satu jalan. Tidak hanya kita itu beribadah hablum minallah saja, tapi juga butuh husnul khulqi, yaitu hubungan baik sesama manusia. Mari kita perbaiki, baik dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan orang lain. Dan banyak sekali orang masuk ke dalam neraka itu akibatnya karena dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Mari kita jaga mulut kita, berkata yang baik, dan kemaluan kita diperuntukkan kepada semestinya, begitu. Karena akibat perbuatan zina itu sangat mengerikan.
penyakitnya itu, akibatnya itu menjalar begitu. Ya mungkin itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang tidak berkenan kami minta maaf sebesar-besarnya. Sebentar kultum kuliah 7 menit begitu daripada kosong begitu. Semoga bermanfaat. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan minta maaf sebesarnya, dan semoga ini sebagai amal baik, amal jariah kami begitu. Kami cukupkan, kami akhiru qouli wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.